minggu lalu itu pengumuman sebentar ya, anak-anak sekolah minggu semua masuk ke ruangan sebelah ya. Pelajaran minggu lalu itu kita belajar tentang iman. Iman untuk kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang iman untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu berkata, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dia memberkati hidup kita setiap hari. Kemudian Dia juga berkata, Aku mencukupi segala kebutuhan dengan berkelimpahan. Tapi tahukah Anda bahwa semuanya itu bisa kita raih hanya dengan menggunakan iman? Tanpa iman, Tuhan bilang, tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa iman. Untuk menjalani hidup kita setiap hari, kita perlu iman. Untuk menggapai segala sesuatu yang akan kita raih, itu perlu iman. Untuk kita melakukan hal-hal besar, kita perlu iman. Untuk kita menyelesaikan banyak masalah di dalam hidup kita, kita perlu iman. Dalam hal ini, iman ini begitu penting dalam hidup kita. Tuhan bilang tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan. Di dalam Alkitab penuh dengan orang-orang dengan iman yang luar biasa. Mereka adalah jenderal-jenderal Tuhan, dan dengan iman mereka melakukan perkara besar. Di perjanjian lama itu sangat banyak, mulai dari Musa membelah laut merah. Kalau di perjanjian baru kita lihat dua ekor ikan 5 tur roti. Kita lihat orang-orang yang sakit disembuhkan. Itu dasarnya adalah iman. Hari ini kita akan belajar tentang iman untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Cerita ini adalah tentang seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini adalah seorang yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya berpikir pendarahan itu sungguh menyakitkan karena itu menggerogoti seluruh tubuh kita. Seminggu saja itu sudah akan membuat orang sangat kurus. Apalagi kalau itu kemudian sampai 12 tahun. Saya bisa bayangkan wanita ini pasti sudah tinggal tulang belulang. Ya, seperti tulang-tulang balut kulit yang kemudian berjalan terseok-seok. Karena apa? Karena pendarahan. Orang yang sakit pendarahan itu kekuatannya digerogoti. Dan itu 12 tahun lama. Tapi perempuan ini tidak kehilangan harapan. Walaupun semua yang dia punyai sudah dihabiskan untuk berobat. Alkitab mengatakan sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang dia andalkan lagi untuk bisa sembuh. Tidak ada. Tapi hari itu wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus di dalam keadaannya yang sudah makin memburuk banget.
nama Yesus. Nama yang luar biasa. Di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Orang ini begitu percayanya kepada Yesus. Dia bilang, wah, asal ku dekati saja Yesus. Asal ku jamah, ku sentuh aja. Jamah itu sentuh. Asal ku sentuh saja, aku pasti sembuh. Karena ini orang luar biasa hebat. Ini Tuhan sendiri yang melakukan perkara ajaib. Dan hari itu wanita ini dengan takut-takut, mungkin dengan mengendap-endap, dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, dia membawa dirinya mungkin hari itu dengan terseok-seok, dan jangan berpikir jalan mendekati Yesus itu mudah. Loh, Yesus itu ketika berjalan itu beribu-ribu orang mengikuti dia. Tidak mudah bertemu Yesus, karena pada zaman itu semua orang perlu Yesus, semua orang ingin ketemu, semua orang ingin pertolongan Yesus, sehingga mengikuti Yesus itu beribu-ribu. Dan wanita ini tidak gentar dengan sisa-sisa kekuatan yang hampir habis. Dia bawa badannya, dan saya percaya dia terseok-seok, mungkin kadang terjatuh untuk bisa ketemu Yesus. Di tengah kerumunan itu dia masuk ke dalam, tidak peduli mungkin disikut sana, disikut sini, tidak peduli betapa sulitnya untuk ketemu Yesus, dia nggak peduli. Bagi dia, aku mau ketemu Yesus, aku mau jamah jubahnya. Hari itu dia benar ketemu Yesus, dan hari itu dia jamah jubah Yesus. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Begitu dia menjamah jubah Yesus, hari itu sesuatu yang luar biasa terjadi, yang sudah bertahun-tahun itu tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia. Hari itu gak ada orang bisa menghentikan penyakit pendarahan. Tapi dalam hitungan detik terjadi sesuatu yang hebat. Begitu dia sentuh jubah Yesus, hari itu pendarahannya berhenti. Berhenti pendarahannya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Markus 5 ayat 30. Pada ketika itu Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Siapa yang sudah memegang jubahku? Siapa yang sudah menyentuh jubahku? Oh, murid-muridnya bilang, loh Tuhan, gimana sih kau bertanya siapa yang menjamah jubahku, siapa yang megang? Gimana sih Tuhan? Yang ikut Tuhan itu kan beribu-ribu. Jangan bertanya siapa yang menjamah, pasti disenggol sana, disenggol sini, disenggol sana, disenggol sini. Jadi yang menjamah sangat banyak. Muridnya sedang bertanya, Yesus ini gimana sih, ada pertanyaan siapa yang jamah dia? Itu kan banyak, dia disenggol orang begitu banyak. Satu hal yang berbeda, perempuan ini menjamah dan ada tenaga keluar dari Yesus. Tuhan mau bilang, tapi jamahan yang satu ini lain, ini mengeluarkan sesuatu dari diriku, ini mengeluarkan
sekedar menyenggol. Sekedarnya itu pasti sangat banyak tuh, senggol sana, udah pegang sana, jubahnya udah semua orang bisa pegang dia. Tapi wanita pendarahan ini lain. Dia bukan menjamah Yesus asal menjamah. Jamahan wanita ini mengeluarkan sesuatu, kuasa dari Tuhan. Jamahan ini mengeluarkan sesuatu dari Tuhan dan membuat Tuhan berhenti dari perjalanannya. Dia berhenti hanya untuk ngurus siapa yang jamah aku. Bagi muridnya, loh gimana sih Yesus ini, kita perjalanan ini penting, kenapa tiba-tiba berhenti? Tuhan kenapa tiba-tiba berhenti? Seolah-olah ada yang penting, kenapa Tuhan bisa sampai berhenti dan meng-cancel yang lain? Kita ini dalam perjalanan penting. Mungkin dalam perjalanan KKR, kita dalam perjalanan KKR loh Tuhan. Gimana sih kok Tuhan ngurusi siapa yang sentuh? Kenapa Yesus bisa berhenti? Kenapa Yesus bisa menghentikan segala sesuatu dan untuk ngurus satu masalah cuma karena dia disentuh jubahnya? Anda mungkin berpikir, loh cuma disentuh aja kok Tuhan itu ngurus kayak gitu ya? Kita biasa disentuh juga ya, kita biasa aja. Hari itu yang diurus Tuhan bukan soal sentuhan. Yang diurus Tuhan karena sentuhan yang tidak seperti orang banyak. Wanita ini menyentuh Tuhan dengan sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Itulah yang disebut iman. Iman yang besar dari wanita ini menghentikan Tuhan hari itu juga dari perjalanannya, menghentikan Tuhan dari urusannya, menghentikan Tuhan untuk ngurus nih apa sih masalahmu sehingga membuat aku berhenti. Iman yang dimiliki wanita ini tidak dimiliki oleh orang banyak. Yang ikut Yesus nggak punya iman sebesar ini. Makanya orang banyak itu tidak bisa membuat Tuhan berhenti dan secara eksklusif ngurusin. Tuhan tidak pernah tertarik dengan jamahan-jamahan orang banyak yang nyentuh dia. Dia tidak tertarik ngurusi itu. Tapi dia tertarik ngurusi wanita pendarahan ini. Ada apa? Kita lihat ada apa. Murid-murid itu menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan." Dekatmu, Markus 5 masih ya, ayat 31. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Wanita ini takut ketika Yesus mengetahui bahwa ada seorang yang sudah menyentuh dia. Dengan gemetar dia mengaku kepada Tuhan, "Tuhan, aku yang sudah menyentuh Engkau. Aku yang sudah begitu lama mendengar tentang Engkau. Aku ini ingin ketemu Engkau. Aku ingin ketemu Engkau. Aku perlu pertolongan. Aku perlu pertolongan karena tidak ada lagi yang bisa menolongku. Semua sudah habis. Semua sudah habis. Aku hidup dengan pengharapan yang semuanya tidak bisa dipenuhi oleh tabib, oleh siapapun. Tapi begitu aku mendengar tentang Engkau, hari itu hatiku bergejolak. Hari itu sesuatu di dalam diriku mendidih dan tiba-tiba timbul kekuatan di dalam diriku yang sudah
sudah begitu lama aku dingin, yang sudah begitu lama aku hilang harapan, tiba-tiba ketika aku mendengar tentang Engkau Tuhan, hatiku itu ingin ketemu. Aku hidup dengan obsesi setiap hari, kapan aku berjumpa dengan Yesus. Aku hidup dengan mimpi, kapan aku berjumpa dengan Yesus. Kapan aku ketemu Dia dan aku mau jamah jubahnya supaya aku sembuh. Aku hidup dengan impian seperti ini setiap hari. Aku ingin menjamah Engkau Tuhan. Ketika Yesus mendengar itu, Dia bilang begini di ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus tidak marah, tapi Yesus menghargai perempuan ini. Dia terkejut dan dia bilang, oh, yang begini ini aku belum pernah ketemu. Yang begini ini ada wanita yang begitu menginginkan aku sampai dia menyeret tubuhnya yang sudah renta, dia menyeret tubuhnya yang sudah dengan kekuatan yang sudah tidak mampu lagi, dengan tenaga sisa-sisa dia seret tubuhnya hanya untuk ketemu dengan aku. Iman yang sebesar ini belum pernah aku temui. Tapi wanita ini sudah menjamah aku dengan iman yang begitu besar. Hari itu Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman membuat Yesus berhenti. Iman membuat Yesus menolong. Iman membuat Yesus seketika itu juga mengeluarkan kuasa. Iman membuat Yesus selalu tertarik. Iman. Apa-apa yang tanpa iman tidak membuat Tuhan tertarik. Bukankah begitu banyak orang menyentuh Dia dan Dia tidak tertarik menerusi itu? Tapi terhadap satu wanita ini Dia berhenti karena iman. Mungkin kita tidak pendarahan seperti wanita itu, tapi mungkin kita pendarahan di dalam hal yang lain. Anda mungkin sedang pendarahan di dalam ekonomi, mungkin sedang pendarahan di dalam kesehatan, sedang pendarahan di dalam rumah tangga, sedang pendarahan di dalam keuangan, sedang pendarahan di dalam kepercayaan. Pendarahan. Hari-hari ini berapa banyak orang yang pendarahan? Dunia hari ini, saya kasih tahu, berada di dalam pendarahan yang luar biasa. Menteri Ekonomi berkata begini, dunia sekarang ini bukan berada di dalam resesi lagi, tapi sudah berada di dalam depresi keuangan. Anda lihat, begitu banyak usaha tutup. Usaha apapun sedang tidak berjalan. Pendarahan. Begitu banyak orang di PHK, hidup tanpa pekerjaan, tanpa uang. Pendarahan. Kemudian belum stres, belum ketakutan, belum khawatir bagaimana hidupku, bagaimana aku menjalani hari-hariku. Ini pendarahan di dalam pikiran. Bagaimana? Semua orang bertanya bagaimana jalan keluarnya. Bagaimana saya bisa dapat uang? Bagaimana ekonomi saya tetap berjalan?
Bagaimana saya bisa tetap makan? Bagaimana pendarahan yang berhenti? Kapan, dan bagaimana? Di mana pertolongan? Hari-hari ini dunia sedang bertanya, di mana ada pertolongan? Siapa yang bisa menolong aku? Dunia bertanya, siapa yang bisa melepaskan aku dari pendarahan ini? Mau orang kaya sampai orang miskin bertanya, siapa yang bisa melepaskan aku dari pendarahan ekonomi ini? Jangan Anda berkata orang miskin aja. Loh, pengusaha besar-besar hari ini banyak gulung tikar. Semua orang bertanya dan ketakutan, siapa yang bisa melepaskan kita dari pendarahan ekonomi? Pendarahan yang begini besar. Dunia dalam pendarahan hari ini. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan. Tapi kabar baiknya, ada pribadi yang bisa menghentikan pendarahan. Hari ini kau mengalami pendarahan apa? Kesehatan keuangan atau apapun itu, saya mau kasih tahu, ada pribadi yang namanya Yesus yang bisa menghentikan masalahmu, yang bisa menghentikan pendarahanmu. Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam pencobaan. Hanya Yesus. Siapapun yang pendarahan hari ini, bisniskah yang sedang pendarahan di dalam hidupmu, atau rumah tanggamu, mungkin anakmu, atau sakit penyakit atau apapun, hari ini Tuhan mau bilang, aku bisa menghentikan pendarahanmu. Nah, aku bisa menghentikan pendarahanmu. Aku bisa. Datanglah kepadaku dengan iman. Berlakulah seperti seorang wanita yang perlu sekali aku. Wanita ini begitu terobsesi dengan Yesus. Dia mendengar berita-berita, timbul iman. Hari ini Anda mendengar berita yang sama, yang didengar oleh perempuan ini sama. Hari ini saya sedang mengatakan berita yang sama. Yesus menghentikan segala penyakit. Yesus menyembuhkan, Yesus menghentikan pendarahan. Samakah reaksi kita dengan wanita ini? Inginkah kita menemui Yesus? Bergeloraklah hati kita menginginkan Dia. Seberapa besar hasrat kita ketemu Dia, berapa besar? Berapa besar engkau bisa menemui Dia? Kau bisa mengatakan, Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mencari Engkau karena aku tahu tidak ada pertolongan lagi bagi hidupku. Aku tidak bisa lari ke sana, tidak bisa lari ke sana. Aku tidak bisa lari kemana-mana, tidak bisa. Semua orang juga sedang perlu pertolongan hari-hari ini, Tuhan. Aku cuma bisa berlari kepadamu. Engkaulah harapan di tengah dunia yang kehilangan harapan. Amin. Dia selalu harapan. Dan ketika kita datang kepada Yesus, kita mengatakan, Tuhan, ini pendarahanku. Ekonomi mungkin Anda perlu pekerjaan, Anda perlu uang untuk makan, mungkin Anda perlu kesembuhan dari sakit, Anda perlu apa? Datang katakan masalahmu, Tuhan. Aku percaya kepadamu. Engkau mampu menghentikan pendarahan ini, Tuhan. Engkau mampu, dan aku percaya. Amin, saudara. Dan Yesus akan datang. Karena
aku akan menghentikan pendarahanmu. Aku datang. Aku berdiri di hadapanmu dan bertanya, engkau mau apa dariku? Anda pasti senang ketika Tuhan berkata, engkau mau apa dariku? Engkau mau apa? Kau bisa berkata, Tuhan, aku mau engkau menghentikan pendarahan ini. Dia Allah yang penuh belas kasihan. Dia selalu ingin menolong. Dia selalu ingin membuat anak-anaknya. Dia selalu ingin membuat anak-anaknya bahagia, merasakan pertolongannya. Iman, dekati Yesus dengan iman. Mungkin engkau perlu hari ini pertolongan Tuhan untuk apapun. Saya mau katakan, dekati Dia dengan iman. Hari demi hari, malam demi malam, engkau mencari Dia seperti wanita pendarahan ini. Hari demi hari menunggu Yesus, malam demi malam. Kapan ya Yesus datang? Dia tidak pernah patah semangat. Mungkin engkau sekali belum Tuhan dengar, 2 kali belum Tuhan dengar. Terus sampai engkau ketemu Dia dan Dia berkata, engkau mau apa dari aku? Percayalah, Dia Allah yang penuh belas kasihan. Dan hari itu Tuhan akan menjawab masalahmu. Dia akan berkata, kau tidak perlu takut, ada aku. Tidak perlu takut, dan ada aku. Katakan apapun yang engkau mau hari ini. Pertolongan apapun yang sedang kita mau, katakan, aku perlu engkau Tuhan. Dan hari itu Dia berkata, maka sembuhlah. Mungkin orang berkata, bagaimana Tuhan menolong saya? Jangan pernah Anda berpikir bagaimana caranya menolong. Karena Dia Tuhan, Dia selalu punya cara. Dia selalu punya jalan keluar. Datang dan ceritakan. Pendarahan itu kan berarti belum mati. Masih bisa ditolong. Bahkan Tuhan bilang begini, yang sudah mati pun bisa aku perintahkan hidup kembali. Bisnis yang sudah mati sama sekali, Tuhan bilang kau bisa perintahkan hidup kembali. Hari ini kau tidak punya pekerjaan sama sekali, kan sama dengan mati itu. Secara ekonomi mati, nggak ada uang. Tuhan bisa hidupkan, mungkin ada dapat sesuatu yang baru. Tuhan bisa hidupkan itu. Kita belajar bahwa Yesus bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Hari itu Lazarus sudah mati. 4 hari mati. Dan Tuhan bilang, sudah tenang. Aku bisa menyembuhkan, aku bisa membangkitkan Lazarus, sudah tenang. Hari itu Marta Maria ini
dia belum pernah melihat kebangkitan orang mati. Makanya dia bilang, oh nanti kalau di kerajaan yang akan datang dia pasti dibangkitkan. Yesus sedang tidak bilang nanti, bukan pada saat kebangkitan orang mati, bukan. Yesus sedang bilang hari ini. Hari ini Marta, Maria, sekalipun Lazarus sudah mati, dengarkan baik-baik yang belum pernah engkau tahu, dengarkan baik-baik yang segala zaman belum pernah terjadi. Dan hari ini matamu akan melihat sesuatu yang besar di mana segala zaman belum pernah terjadi. Hari ini Tuhan Yesus akan melakukan sesuatu yang besar. Tuhan akan membangkitkan orang mati. Baru bangkit orang mati hari itu. Wah, sebelumnya belum pernah ada orang mati bangkit. Marta itu setengah percaya, setengah tidak percaya. Dia itu ragu. Dia bilang begini di ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Dia cuma tahu itu nanti. Tapi Tuhan tidak bilang nanti loh. Tuhan bilang hari ini. Benar. Kita kadang di dalam kesulitan kita itu kita bilang, Tuhan, saya nggak perlu nanti. Saya perlu hari ini. Tuhan tahu engkau perlu hari ini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Anda mungkin belum mati hari ini, tapi mungkin bisnis kita bukan lagi pendarahan. Ini bisnis sudah mati. Mungkin uang sudah habis, mati. Makanan sudah tidak ada, mati. Kesehatan sudah sangat turun, mati. Berbicara keadaan tanpa harapan. Tapi hari ini Tuhan mau bilang, keadaan yang sudah benar-benar mati tanpa harapan, aku bisa hidupkan kembali. Para pebisnis hari ini menghadapi keadaan mati. Tanpa harapan, mati bisnisnya. Sektor-sektor keuangan berjatuhan. PHK di mana-mana. Itu berbicara kematian. Tapi Yesus bilang, aku bisa membangkitkan yang sudah mati. Aku bisa hidupkan kembali bisnismu. Aku bisa hidupkan kembali semua yang engkau pegang yang hari ini sudah mati. Engkau yang sudah tidak punya uang, engkau yang sudah tidak punya makanan, hari ini Tuhan sedang berkata kepadamu, aku bisa bangkitkan itu, nah. Aku bisa hidupkan kembali. Barang siapa percaya kepadaku, mujizat ini hanya bisa terjadi untuk orang yang benar-benar percaya kepadamu. Yesus bilang, hanya yang percaya kepadaku yang bisa mendapat mujizat sebesar ini. Hanya yang percaya kepadaku. Hanya yang percaya, bukan setengah percaya, bukan yang kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Hanya yang percaya, yang bisa melihat sesuatu bangkit dari kematian. Hanya kepercayaan kepada Tuhan yang bisa membangkitkan ekonomimu yang sudah mati. Hanya Tuhan yang bisa mengembalikan itu. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Hari itu Marta berkata, ya Tuhan, Engkaulah Mesias. Tuhan sedang bilang, bukan hanya manusia mati bisa aku hidupkan kembali. Bisnis, kesehatan, keuangan, rumah tangga, apapun yang sudah mati bisa aku hidupkan kembali. Tuhan berkata, Dialah harapan, Dialah kebangkitan dan hidup, Dialah kuasa, Dialah yang bisa mengubah apapun, dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Hari itu Marta percaya, Kau Mesias Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Dan kemudian ketika Marta percaya, hari itu Yesus di ayat 17, saudara, ayat 25, ayat 25, ayat 25, ayat 39, kita langsung loncat ke 39. 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Hari itu Marta masih tidak bisa mengerti dengan pikirannya. Hari itu logikanya Marta, dia bilang, ini saya percaya, ini Tuhan saya percaya. Tapi kepercayaannya Marta hari itu baru sampai di kepala, belum kepercayaannya sampai di dasar hati. Dia bilang, Tuhan, logikanya jalan. Loh Tuhan, dia sudah busuk, dia sudah berbau, dia sudah 4 hari mati, dia sudah jadi bangkai, logikanya jalan. Mana bisa sih sesuatu yang sudah bangkai itu hidup kembali? Kadang-kadang logika ini kita berjalan ketika melihat keadaan yang tidak mungkin. Kalau Anda melihat keadaan hari ini, Anda gak akan bisa percaya. Kenapa? Karena keadaan hari ini tidak akan bisa mendukung imanmu, menjatuhkan imanmu. Iya, Marta ini kan pakai logika. Dia bilang sudah 4 hari, kenyataannya 4 hari. Hari ini juga kematian demi kematian banyak, bukan? Dunia sedang kehilangan 500.000 orang karena corona. 11 juta orang terinfeksi. 11 juta. Dan itu berjalan terus. Orang dihantui kematian. Kematian bisnis. Kematian nyawa. Orang dihantui. Logika mereka jalan. Keadaan seperti ini. Kalau kita beriman, saya kasih tahu, iman ini selalu bertentangan dengan logika. Iman itu selalu bekerja berlawanan dengan logika. Kalau kita melihat logika, Anda tidak akan bisa dapat keajaiban. Kita perlu melihat dimensi yang tidak terlihat. Kita perlu melihat sesuatu yang tidak kelihatan, itu iman. Kita hanya perlu percaya pada firman. Kita hanya perlu percaya pada firman. Dan jangan lihat kenyataan yang terjadi di depanmu, muka belakang, kiri, kanan. Karena Dia selalu bisa melakukan segala sesuatu. Itu Tuhan. Dia bilang, angkat batu itu. Tuhan sedang bilang sama kita hari ini, angkat batu kesulitanmu, angkat bisnismu, bawa di hadapanku, berdoa berseru-seru kepadaku, angkat apapun
apapun yang hari ini sudah mati, yang kau pegang hari ini sudah mati, apapun itu angkat di hadapanku, angkat batu itu. Apa yang menghalangi? Apa? Batu. Kadang-kadang kita nggak bisa percaya karena ada batu di kepala kita, ada batu di pikiran kita, ada batu di hati kita. Itu nggak bisa bikin Anda percaya. Keluarkan dulu batu ini, angkat dulu batu yang ada di kepala. Batu ketidakmungkinan, batu pikiran, batu logika, batu kenyataan. Angkat batu itu dari kepala. Dan percayalah sepenuhnya kepada firman. Percayalah sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Percayalah sepenuhnya. Amin, saudara. Jawab Yesus, ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sering sekali orang yang baru jadi Kristen itu mengalami banyak mujizat karena dia cuma mampu percaya. Kalau engkau tidak jadi seperti anak kecil ini, Tuhan bilang kau tidak bisa ke surga. Apa sih anak kecil itu? Kok bisa terima hal-hal ajaib? Tuhan sedang tidak berbicara anak kecil secara umum. Dia sedang berbicara tentang anak kecil di dalam kepolosan mereka. Anda kalau bilang sama anak kecil, minggu depan ya kita belanja beli laptop. Dia cuma tahu bahwa minggu depan belanja laptop. Dia tidak berpikir bagaimana duitnya, ada apa tidak ada, nanti bagaimana sampai di toko laptop, nanti kalau tiba-tiba ada masalah, bagaimana jadi kalau laptop itu. Dia nggak ada pikiran kayak begitu. Dia cuma tahu minggu depan ada laptop. Dia cuma tahu bapakku minggu depan bisa belikan laptop. Itu aja yang dia bisa tahu, anak kecil itu. Ketika engkau mampu berpikir seperti seorang anak kecil, aku ini tidak tahu apapun. Yang aku tahu bahwa engkau membuat mujizat. Yang aku tahu bahwa engkau Allah yang hebat. Yang aku tahu bahwa engkau sumber pengharapan. Yang aku tahu bahwa engkau sumber pertolongan. Termasuk yang sudah mati pun bisa membangkitkan. Bagaimanapun apapun yang terjadi hari-hari ini, aku tahu itu fakta, tapi aku tidak mau mempercayai pandangan mataku, aku tidak mau percayai pikiranku, aku tidak mau percayai perasaanku, aku cuma mau percaya kepada firman-Mu. Cuma firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu. Cuma itu yang aku pegang, itu yang aku percaya. Itu percaya. Amin, saudara. 41, maka mereka mengangkat batu itulah. Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Tuhan sedang berkata, kematian pergi, hidup kembali. Tuhan sedang mengatakan hal yang sama kepada kesulitanmu hari ini. Tuhan sedang mengatakan yang sama kepada perusahaanmu hari ini. Hidup, aku katakan perusahaanmu hidup dan jadi besar. Aku katakan kesehatanmu dipulihkan dan engkau kembali bisa lari. Hari ini saya sudah bisa lari. Minggu lalu masih saya bilang aku sakit ya, masih saya belum bisa bergerak banyak, masih kekuatan terbatas. Saya kasih tahu hari ini saya bisa lari.
Dia pembuat mujizat. Percayalah, Dia bisa menghidupkan bisnismu yang mati. Percayalah, Dia selalu bisa menghidupkan kesehatanmu yang mungkin hari ini engkau mengalami kelemahan atau sakit penyakit. Dia bisa hidupkan kembali kesehatan. Engkau yang perlu jalan keluar, mungkin kau sedang tes sekolah. Kau tidak tahu tesnya nanti bagaimana. Saya mau bilang hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu tesnya nanti bagaimana. Tapi satu hal yang aku tahu, Engkau mampu mengubah saat dan waktu. Engkau mampu mengubah apa saja. Engkau bisa membawa jalanku lurus sehingga aku bisa menduduki posisi yang aku mau. Di dalam setiap pekerjaan yang saya pegang, itu Tuhan yang kasih. Ketika saya menginginkan posisi-posisi penting, itu saya berdoa dan Tuhan benar-benar menempatkan saya pada posisi-posisi yang penting. Saya menggunakan iman. Karena lawan saya banyak. Itu besar-besar, lebih hebat daripada saya. Cuma satu yang mereka tidak punya, mereka tidak punya iman kepada Yesus. Dan saya punya. Itu yang membuat kemudian Tuhan banyak membawa saya ke perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan. Saya sedang mengatakan kepada Anda, Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang kau mau hari ini? Apa yang engkau mau aku lakukan bagimu hari ini? Amin, saudara. Perusahaanku Tuhan, ini cuma bisa 10 hari, pulihkan segera Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku berdoa supaya tidak ada PHK. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Tuhan, bagaimana aku jualan tidak ada yang beli? Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada seseorang cuma jualan risoles. Ketika semua restoran tutup, dia cuma ada risoles di rumahnya jualan, cuma itu yang dijual. Dia selalu berdoa setiap jam 3 malam. Dan apa yang terjadi kemudian? Setiap bulan orang ini terima duit hampir 25 juta hanya dari risoles. Dia tekuk lututnya jam 2 malam, jam 3 malam mencari Tuhan. Dan Tuhan membuat usahanya berhasil. Kita sekarang ini nggak bisa pakai kekuatan Anda, karena Anda melawan pasar yang sedang terguncang. Marketplace hari ini di seluruh dunia terguncang. Untuk bisa Anda melewati goncangan ini dan melompat sebagai pemenang, engkau hanya bisa punya Yesus. Bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Amin, saudara. Percaya saja kalau kau buka bisnis hari ini. Cari Yesus. Cari Yesus, Dia akan membuat hidupmu. Dia akan membuka bisnismu hidup. Mungkin orang lain gak laku, tapi kok aneh ya, bisnismu bisa laku keras. Tuhan bilang, aku bisa menghidupkan itu. Engkau perlu cari Yesus, cari Yesus. Hanya perlu cari Yesus, datang Yesus, dan percaya. Ayat 40, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Tuhan sedang berkata, Lazarus sudah bangkit. Kain-kain yang penuh kematian itu, kain-kain yang berbau kematian itu, buang. Apa-apa pikiran-pikiran yang tidak mempercayai Tuhan, pikiran-pikiran yang berbau kematian, pikiran-pikiran yang berkata tidak mungkin, itu buang. Ketika engkau buang itu, maka bisnismu akan keluar.
hidup dari kematian. Amin, saudara. Percaya Tuhan dan cari Dia sampai engkau ketemu. Sampai engkau ketemu, bagi Dia tidak ada mustahil. Dia bekerja tepat pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Silakan singer songwriter naik ke atas.